di situasi yang rawan atau saat di kondisi yang rawan terjadi kejahatan, tentunya kita memang membutuhkan perlindungan. Jadi perlindungan di sini saya maksud adalah sebuah aji-ajian mistis untuk melindungi diri. So, aji hurung ini adalah sebuah medan energi tubuh. Jadi dia berpendar, mengurung tubuh atau mengelilingi tubuh. Dan fungsinya adalah untuk menahan berbagai serangan daripada orang yang berniat buruk kepada kita. Jadi ketika orang itu berniat buruk untuk mencelakai kita, baik berupa pukulan, senjata, atau lemparan, itu aura tubuh tadi, energi tubuh tadi, itu akan mementalkan ke samping, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi dia berupa tameng mistis. Oke? Jadi bagaimana cerita tameng mistis ini? Oke, buat yang baru melihat video saya atau yang sudah sering melihat tapi belum subscribe, sekarang silahkan subscribe. Sebab subscribe itu gratis. Fungsinya juga agar channel ini dapat berkembang lagi dan memberikan informasi banyak kepada masyarakat luas. Dan di sini saya bukan mengajari hal-hal gaib, sekedar daripada share dan menyimpan cerita Batak pada zaman dahulu. So, saya tunggu, silahkan di subscribe sekarang. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan. Maaf, 5 detik. Sorry, saya salah cakap. So, sekarang saya lanjut. Aji Raksahu, yaitu berupa energi magnetis tubuh yang akan membungkus tubuh untuk melindungi kita, untuk menangkis tindak kejahatan yang berlaku kepada diri kita. So, saya cerita sedikit pengalaman saya pribadi. Waktu itu ketika saya masih muda, itu baru lulus SMA sekitar 19 tahun yang lalu, saya pergi ke kampung sebelah. Biasalah anak muda, malam minggu jalan dengan doi. Sebenarnya bukan jalan tapi baru berkenalan. Oke? Jadi saya pulang itu pukul 12 malam. Sudah kemalaman ya. So 12 malam. Ketika saya berjalan, karena memang cuma kampung sebelah, tidak terlalu jauh, jadi saya jalan kaki. Saya berpapasan dengan para pemuda yang sedang mabuk. Saya tidak tahu cerita, mereka ribut. Jadi ketika itu saya lalu di depan mereka. Kemudian salah satu daripada mereka itu melihat saya dan berteriak, "Woi!" Tapi saya tidak peduli, saya acuhkan. Saya tetap jalan. Kemudian dia panggil lagi, "Woi!" Saya berhenti dan saya menatap dia. Saya tak tahu dia cerita apa, dia marah apa, dan sebabnya apa dia mabuk. Saya diam saja berdiri. Dan ketika itu dia mengambil sendal dia untuk melempar saya. Sendal itu menuju ke arah saya dan berbelok ke samping. Melihat hal itu, ia mengambil batu yang ada di kaki dia juga melempar saya, juga mencelat ke samping, tidak mengenai saya, ada benteng. Jadi dalam kondisi mabuk lagi dia datang pada saya, memukul saya, tetap juga ke samping. Saya sedikit heran. Mengapa? Apakah benar yang kemarin itu saya pelajari itu berfungsi? Saya penasaran. Esok hari, saya menjumpai teman saya, ingin menguji.
persilakan untuk menyerang saya. Begitu dia tendang saya, perut saya, alamak sakit. Ternyata tidak berfungsi. Apa penyebabnya saya tidak tahu. Oke, kemudian di lain waktu, itu kondisi sore hari, mungkin berkisar pukul 3, saya naik kendaraan, pergi ke Simpang. Saya bersama teman saya 3 orang nongkrong. Ada preman bawa-bawa parang, 3 orang juga. Kalau nggak salah mereka itu mencabut sebuah spanduk, mungkin suruhan orang, sambil marah-marah maki-maki di pinggir jalan, saya bunuh, saya bunuh. Saya tidak tahu sebab. Saya refleks, saya dekati, karena memang jarak saya dengan dia itu cuma sekitar 5 meter. Saya dekati, saya teriak, "Hei!" Dia pun berbalik mau memukul saya. Saya angkat tangan saya, hit. Tiba-tiba dia termundur 1 langkah ke belakang. Karena dia bengong, saya bercerita lagi, "Ada apa, Bang?" Serta merta dia manggut, "Oh, maaf bang, tidak ada apa-apa." Dari situ saya berpikir lagi, kenapa orang yang memukul saya malah mencelat ke belakang beberapa langkah. Tak lama lagi, saya juga mencoba uji lagi ke tempat teman saya. Saya minta dia untuk menyerang saya. Dan dia mendorong saya dan saya pun terjatuh. Dari sini saya heran lagi, kenapa tidak berfungsi? Saya kemudian bertanya kepada salah satu guru saya yang paham soal aji kurung. Ternyata penyebabnya adalah aji kurung ini berfungsi di saat kita terdesak. Namun di saat kita uji coba-coba atau main-main, sama sekali tidak berfungsi. Dan yang kedua, semakin lawan emosi, semakin dia akan terpental ketika akan menyerang kita. So, jadi ini bukan untuk buat mainan atau buat uji-ujian, karena akan celaka seperti saya, bonyok. Tapi ketika kita terdesak, tindak kejahatan berlaku, saat itu energi ini akan berfungsi saat kita sudah kepepet. Namun dengan satu syarat, lawan emosi, kita harus tenang. Ketika lawan emosi, kita emosi, maka ini tidak akan terjadi. Begitu juga ketika lawan itu tenang, dia dengan tenang memukul kita, kita akan kena. So, intinya lawan itu kondisinya memang harus kondisi menyerang, niat buruk, dan kita harus tenang. Ketika kita juga marah-marah, yang dibutuhkan adalah bela diri. Jadi ketika kita tenang, maka energi hurung akan berfungsi melindungi kita sebagai tameng. Ini adalah tameng mistis, salah satu teknik orang Batak zaman dahulu. So, bagaimana cara mendapatkan ilmu raksasa hurung ini? Oke. Itu ada beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah martapa. Jadi pergi ke suatu hutan yang sepi, tiada orang, baik itu gua atau menciptakan sebuah pondok tersendiri. Di situ kita martapa selama 7 hari. Jadi martapa itu dimulai pada pukul tengah hari lah, sekitar pukul 12, pukul 1 sampai matahari terbit. Itu wajib martapa. Dari terbit sampai siang itu silahkan mencari makan. Dan itu berlaku selama 7 hari, 7 malam. So, ada ayat yang dibaca? Tentu saja ada. Nanti saya akan sertakan di belakang ayatnya. Jadi, dari kita pukul 12 siang, kita membaca tabas-tabas ini sampai matahari terbit. Matahari terbit sampai siang tengah hari, kita boleh mencari makan. Tetapi yang dimakan hanya tanaman. Tidak diperbolehkan memakan hewan, hanya tanaman. Itu cara yang dia martapa ke hutan.
Cara yang kedua adalah dengan bermeditasi di rumah dengan cara yang sama. Dari pukul 12 siang sampai matahari terbit. Selama 7 hari. Dan tidak boleh memakan daging hewan. Tetapi yang di rumah ini, otomatis dengan banyak keributan, dia akan menghasilkan hanya separuh daripada martabak yang asli. Namun separuh ini pun sudah cukup untuk melindungi diri kita. Walau dia bukan burung, dia mampu melindungi kita secara sekilan atau sejengkal dari tubuh kita untuk melindungi dari kejahatan yang berlaku. Oke, so di sini saya akan beri tabas-tabasnya. Silahkan diperhatikan. Itu dia tadi tabas-tabasnya. So, jadi ada juga salah satu cara lagi, yaitu dengan cara orang yang sudah berhasil atau lulus melakukan tapa ini boleh membagi kemampuannya kepada orang lain. Dia berupa seperti membuat sebuah benda atau simbora atau jimat-jimat atau tangkal segala macam. Itu bagi yang paham caranya. So, jadi ini adalah dia berupa energi magnetis tubuh yang melindungi tubuh kita, membungkus kita, dan sebagai tameng kejahatan. Jadi ini adalah tameng mistis. Tameng mistis, oke? Sampai di situ saja penjelasan saya. Jadi lagi buat yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan di subscribe karena gratis agar channel ini semakin berkembang. Lagi lebih baik jika dia di share, di like, dan di komen. Terima kasih, saya Amara Mangaraja. Terima kasih. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share.